Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Nika Daerah Andraswari dengan NIM akhir 13, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang saya buat, yaitu mengenai uji T dan juga uji regresi. Oke, baik. Jadi, saya membuat analisis uji T dan juga regresi pada tugas kali ini. Nah, untuk uji T yang pertama, untuk uji T, yaitu saya mengambil judul penelitian pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis PET terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 pada materi gerak lurus di SMAN Nusa Bangsa. Jadi, studi kasusnya adalah seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika bermaksud melakukan penelitian di SMA Negeri Nusa Bangsa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran interaktif berbasis PET terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 pada materi gerak lurus. Penelitian menggunakan dua kelas, yaitu kelas 10.1 sebagai kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis PET, dan kelas 10.3 sebagai kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, masing-masing kelas terdiri atas 30 siswa. Setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas diberikan post-test untuk mengukur hasil belajar siswa pada materi gerak lurus. Data hasil post-test dari kedua kelas kemudian dianalisis menggunakan uji T, sampel uji T, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PET terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi gerak lurus di SMA Nusa Bangsa. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PET terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 pada materi gerak lurus di SMA Nusa Bangsa. Nah, untuk hipotesis penelitiannya, yaitu hipotesis nol, yang artinya tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PET terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 pada materi gerak lurus di SMA Nusa Bangsa. Dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya, yaitu terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PET terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 pada materi gerak lurus di SMA Nusa Bangsa. Nah, variabel penelitiannya itu ada dua. Yang pertama itu variabel bebas atau X-nya adalah media pembelajaran interaktif berbasis PET, dan variabel terikatnya atau Y adalah hasil belajar fisika siswa kelas 10 pada materi gerak lurus. Nah, untuk populasi dan sampel, populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Nusa Bangsa tahun ajaran 2026-2027, yaitu sejumlah 155 siswa. Untuk sampelnya yaitu menggunakan dua kelas,
yaitu kelas 11 dan 10.3 yang dipilih dengan total jumlah 60 siswa, masing-masing kelas 30 siswa. Nah, setelah itu, ini merupakan ada teknik sampling dan juga uji SEP. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, yang dimana nantinya kelas 10 1 itu sebagai kelas eksperimen dan 10.3 sebagai kelas kontrol. Nah, lalu di sini saya melakukan uji SEP dengan rumus tersebut sehingga didapat hasil SEP-nya itu 4,95%, yang dimana 4,95% ini kurang dari 5%, sehingga sampelnya representatif. Nah, ini merupakan data sampel dari kelas eksperimen dan juga ini dari kelas kontrol. Nilai hasil post-testnya. Nah, yang pertama saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yang dimana untuk uji normalitas itu sendiri, jika signya lebih besar dari 0,05, artinya data tersebut berdistribusi normal, dan jika signya kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, baik. Nah, baik. Jadi yang pertama kita ke variabel view terlebih dahulu. Setelah itu di name ini kita masukkan yang pertama itu eksperimen, dan di bawahnya kita tulis control. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja agar memudahkan melihat datanya nanti. Dan untuk measure-nya, dua-duanya kita pakai scale. Nah, setelah itu kita ke data view, kita masukkan data dari tadi, dari sampel tadi. Pada eksperimen, kita masukkan data yang eksperimen. Dan pada kontrol, kita copy nilai yang kontrol. Data yang kontrol. Oke, jika sudah seperti ini, datanya sudah sampai 30, kita ke analyze. Setelah itu ke compare means. Enggak, descriptive statis. Habis itu kita ke explore. Nah, setelah itu yang eksperimen dan kontrol kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita klik plots, terus centang yang normality plot with test dan juga histogramnya. Setelah itu continue, pastikan ini juga sudah terpilih ya. Habis itu kita klik OK.
Sepertinya ini error. Kita ulang lagi. Analyze. Nah, kita perhatikan di test of normality. Nah, kita lihat pada test of normality, kita lihat pada bagian Shapiro Wilk-nya, yang dimana sig-nya itu yang di eksperimen adalah 0,865 dan juga di kontrolnya itu 0,771, yang dimana karena kedua nilai itu signifikan dan lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, kita masuk ke selanjutnya kita ke uji prasyarat yang kedua, yaitu uji homogenitas, yang dimana jika sigma pada uji normalitas itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berarti homogen, dan juga jika sigma kurang dari 0,05, maka data tersebut heterogen. Selanjutnya kita masuk ke SPSS-nya. Nah, kita gunakan nilai yang tadi, namun kita ini itu kita tulis data, dan yang di sini kelompok. Atau kelas deh. Kelas. Terus yang desimalnya biarkan 0, yang di data itu measure-nya scale, yang di kelas pakai nominal. Oke, ini untuk datanya ini kita copy, kita taruh di bawah yang data 30 tadi. Dijadikan satu, seperti itu. Nah, untuk kelasnya ini kita tulis 1 sampai di yang ke-30. Dan dari 31 seterusnya itu kita tulis 2. Nah, jika sudah, kita ke analyze. Setelah itu kita ke compare means. Setelah itu ke compare means, setelah itu ke one way ANOVA. Habis itu datanya kita masukkan ke dependent list, dan kelasnya kita masukkan ke faktor yang di bawah. Setelah itu kita ke option,
dan kita centang yang homogeneity of variant. Habis itu continue. Oke. Nah, bisa kita perhatikan pada tabel test of homogeneity of variance-nya pada bagian based on mean, yang mana kita lihat sig-nya itu hasilnya 0,225, yang dimana artinya 0,225 ini kan lebih besar dari 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Oke, jadi jika normalitas sudah terpenuhi dan juga homogenitas sudah terpenuhi, kita bisa lanjut ke uji T itu sendiri, yang dimana jika sig to child-nya lebih besar dari 0,25, itu artinya H0 diterima dan H1 ditolak, dan jika lebih kecil dari 0,05 itu artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Kita masuk ke SPSS-nya. Oke, pada uji T, kita rubah lagi variabel view-nya. Yang ini kita tulis X, ini Y, desimalnya tetap di 0, dan measure-nya kita buat menjadi scale dua-duanya. Setelah itu kita masuk ke data view. Habis itu kita hapus yang ini. Terus data yang 30 tadi dibawa ke atas lagi. 30 dari 31 ke bawah kita bawa ke Y. Oke, setelah masuk datanya sampai ke 30, kita ke analyze. Setelah itu compare means, baru ke paired sample t-test. Nah, untuk X-nya kita masukkan ke variabel 1, dan Y-nya kita masukkan ke variabel 2. Nah, setelah itu kita klik OK. Ini hasilnya. Nah, kita perhatikan pada paired sample test sig yang two-tiered-nya, yang dimana di sini hasilnya 0,005, yang dimana
Karena nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, dengan demikian, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pada kelas 10.1 dan juga 10.3, yang hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data menggunakan sampel t-test, diperoleh nilai signifikasi sig-to-telet sebesar 0,0000, yaitu lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar fisika siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis PET dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode pembelajaran konvensional. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis PET mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi gerak lurus, sehingga memberikan dampak positif terhadap hasil belajar fisika. Oleh karena itu, media pembelajaran interaktif berbasis PET dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pembelajaran fisika, khususnya pada materi gerak lurus. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke uji regresi. Nah, pada uji regresi, saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Nusa. Studi penelitiannya yaitu seorang mahasiswa program studi pendidikan fisika bermaksud melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Nusa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi momentum dan impuls. Penelitian dilakukan terhadap 30 siswa pada kelas 10 10 MIPA 2. Nah, data menggunakan video pembelajaran diperoleh melalui instrumen angket, sedangkan hasil belajar siswa diperoleh dari nilai post-test setelah mengikuti pembelajaran menggunakan video pembelajaran. Pada variabel penelitian, itu variabel X-nya yaitu penggunaan video pembelajaran dan variabel Y-nya yaitu hasil belajar. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Nusa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Nusa. Nah, hipotesis penelitiannya yaitu yang dimana H0 atau hipotesis 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Nusa, dan hipotesis alternatif atau hipotesis satunya H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi momentum dan impuls di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Nusa. Nah, ini merupakan datanya, yaitu pada kolom X penggunaan video, dan juga pada Y-nya itu hasil belajar yang diperoleh dari angket dan juga post-test. Nah, soalnya kita masuk ke uji normalitasnya. Kita masuk ke SPSS.
Oke, ini pada variabel view-nya kita tetapkan seperti ini karena ini memang sama, name-nya X dan Y dan juga measure-nya scale dua-duanya. Nah, untuk di data view-nya, kita ganti datanya. Untuk di X, kita masukkan data X tadi, yaitu penggunaan videonya melalui angket. Dan di Y-nya kita masukkan hasil belajarnya. Jika datanya sudah semua dimasukkan, kita ke Analyze, terus ke Descriptive Statistik, dan ke Explore. Habis itu, ini masukkan dua-dua datanya ke dependent list, terus kita ke plotnya, centang histogram dan juga normality plot with test. Continue, pastikan ini juga terpilih atau tercentang, kita klik OK. Untuk outputnya, hmm, mana nih? Nah, ini hasilnya yang dimana X dan juga Y-nya itu pada bagian sig hasilnya 0,266 dan juga 0,252, yang dimana kedua data tersebut hasil sig-nya lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitasnya. Yang dimana jika hasil sig-nya itu lebih besar dari 0,05, itu artinya datanya berdistribusi homogen, dan juga jika sig-nya kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi heterogen. Kita masuk ke SPSS. Nah, untuk di SPSS, kita rubah variabel view-nya. Ini data. Ini biarkan Y. Untuk di Y-nya, scale-nya kita rubah ke nominal.
Setelah itu kita ke data view, yang ini kita taruh di bawahnya. Nah, untuk di nominal Y-nya kita tulis 1 sampai ke data 30. Dan untuk data 31 sampai seterusnya itu kita tulis angka 2. Oke, jika sudah kita ke analyze, habis itu ke compare means, setelah itu ke one way ANOVA. Datanya kita masukkan ke dependent list dan faktornya di Y. Habis itu pastikan homogeneity of variant text-nya tercentang. Kita klik continue dan oke. Nah, ini untuk hasil outputnya kita lihat pada bagian based on mean pada tabel test of homogeneity of variant, yang dimana hasil sig-nya itu 0,201, yang dimana 0,201 itu lebih besar dari 0,05, yang artinya data tersebut berdistribusi homogen. Ini kita balik lagi ke paper tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji linear. Yang dimana untuk uji linear itu, kita lihat perbagian sig, yang dimana jika sig-nya lebih besar dari 0,05, maka data berhubungan secara linear, dan jika sig-nya kurang dari 0,05, maka data tidak berhubungan secara linear. Kita masuk ke SPSS. Nah, untuk di uji linear ini, pada variabel view-nya, kita tulis X lagi, sini Y, desimalnya tetap 0, measure-nya dua-duanya kita pakai scale. Setelah itu kita ke data view, di variabel Y-nya kita hapus. Dari data 30 sampai, dari data 31 sampai seterusnya kita pindahkan ke variabel Y-nya. Nah, jika sudah selesai sampai ke data 30, kita masuk ke analyze. Habis itu ke compare means. Setelah itu pada bagian ini kita pilih means. Nah, untuk data X-nya kita masukkan ke dependent list dan data Y-nya ke independent list. So, kita klik option. Habis itu centang yang test for
linearity, habis itu continue, dan oke. Nah, untuk outputnya, nah pada bagian ini kita perhatikan yang di ANOVA tabelnya. Kita lihat yang di deviation from linearity, yang dimana pada sig-nya itu hasilnya 0,998. Nah, 0,998 ini lebih besar dari 0,05, yang dimana artinya data ini linear. Setelah itu kita kembali lagi ke paper yang tadi. Nah, jika uji linear sudah selesai, selanjutnya kita selanjutnya kita ke uji homokedastisitas. Nah, pada uji homokedastisitas ini, kita akan memperhatikan tabel koefisien pada bagian sig-nya. Nah, jika sig-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi homokedastisitas, dan jika sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi tidak tidak memenuhi asumsi homokedastisitas atau heterokedastisitas. Dan selanjutnya kita ke SPSS lagi. Nah, pada homokedastisitas ini, kita ke variabel view. Ini kita masukkan penggunaan video pembelajaran. Video dan di bawahnya kita tulis hasil belajar. Dua-duanya scale. Setelah itu kita ke data view. Nah, ini kan sudah sesuai ya tadi. Habis itu kita ke analyze. Habis itu kita ke regression, lalu ke linear. Nah, video pembelajarannya kita masukkan ke motivasi video pembelajaran kita masukkan ke bawah, dan hasil belajarnya kita masukkan ke atas. Setelah itu, kita ke save, centang yang unstandardized, kemudian kita klik continue, dan oke. Nah, setelah itu kita abaikan outputnya, kita balik ke data. Ini kan ada data residu, namun data residu ini belum berbentuk positif. Kita ubah data ini ke bentuk positif dengan ke transform.
habis itu ke compute variabel. Setelah itu target variabelnya kita tulis residual positif. Karena kita akan merubah datanya menjadi positif, data residunya. Nah, untuk numeric experience-nya kita masukkan rumus yaitu RAB, ABS, RAB, ABS, mohon maaf, ABS underscore res kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita abaikan lagi outputnya. Setelah itu kita ke analyze lagi. Ini kan datanya sudah berbentuk residu positif ya. Kita ke analyze lagi. Habis itu kita ke regression. Habis itu ke linear. Nah, pada hasil belajar ini uh, kita ganti dengan residu yang positif. Kita balikkan, kita gunakan residu positif. Nah, video pembelajarannya kita tetapkan. Setelah itu, kita klik OK. Nah, kita perhatikan tabel koefisiennya. Pada tabel koefisien, kita perhatikan nilai sig-nya. Yang dimana sig-nya itu hasilnya lebih besar dari 0,05. Jika hasilnya lebih besar dari 0,05, itu berarti hasil video pembelajarannya lebih besar dari 0,05, itu artinya uji homokedastisitas ini terpenuhi dan layak untuk melanjutkan ke uji regresi. Oke, untuk yang terakhir, kita ke uji regresi itu sendiri karena uji homokedastisitas, linear, normalitas, dan juga homogenitasnya sudah terpenuhi, kita bisa melanjutkan ke uji regresi. Nah, untuk uji regresi itu sendiri, jika sig-nya pada tabel koefisiennya hasilnya lebih besar dari 0,05, maka itu artinya H0 diterima dan H1-nya ditolak, dan jika sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Halnya kita ke SPSS lagi. Nah, untuk itu, ini kita hapus ya. Nah, untuk variabel view-nya kita rubah. Ini menjadi X, ini menjadi Y. Measure-nya tab scale dua-duanya, datanya sudah dimasukkan. Habis itu kita ke analyze, ke regression, terus ke linear. X-nya kita masukkan ke dependent, dan X-nya kita masukkan ke dependent, Y-nya ke independent.
Setelah itu, kita pencet statistik dan pastikan model fit dan juga estimate-nya tercentang dan kita klik continue dan oke. Oke, kita lihat di nih koefisiennya, di mana hasil signya itu 0,0000, yang artinya 0,00 itu kan lebih kecil dari 0,05. Artinya data ini eh maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi, momentum, dan impuls di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Nusa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05. Nah, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa pada materi, momentum, dan impuls di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Nusa. Nah, selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisiensi regresi bernilai positif, yang mengindikasikan bahwa semakin baik penggunaan video pembelajaran, maka semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Dengan terpenuhinya seluruh uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas, homogenitas, linearitas, dan homoskedastisitas, maka model regresi dinyatakan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Oleh karena itu, penggunaan video pembelajaran dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi, momentum, dan impuls. Baik, sekian tadi pemaparan hasil em, paper dan juga tutorial SPSS dari saya mengenai UJT dan juga regresi. Mohon maaf apabila selama menjelaskan banyak terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.